Kalau waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan pernah menandatangani satu lembar kertas pun yang diberikan suamiku. Ironisnya, bukan karena aku tidak percaya padanya, tetapi karena justru terlalu percaya. 9 tahun aku hidup dalam pernikahan yang terlihat sempurna. Sampai akhirnya aku sadar, semua senyum, perhatian, bahkan kasih sayang yang kuterima, hanyalah bagian dari rencana yang sudah disusun sejak hari pertama kami menikah. Namaku Nadira Prameswari. Usiaku 35 tahun. Aku bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi nasional di Surabaya. Pekerjaanku menuntutku memimpin puluhan orang, mengambil keputusan bernilai miliaran rupiah, dan memastikan setiap proyek selesai tepat waktu. Di kantor, banyak orang menganggapku perempuan yang tegas dan sulit dibohongi. Sayangnya, semua kecermatan itu hilang ketika aku pulang ke rumah. Di rumah, aku hanyalah seorang istri yang percaya sepenuhnya kepada suaminya. Suamiku bernama Fajar. Kami bertemu 9 tahun lalu dalam sebuah seminar properti. Ia pandai berbicara, murah senyum, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa dihargai. 2 tahun setelah berkenalan, kami menikah. Sejak saat itu, hampir semua orang iri melihat rumah tangga kami. Aku ingin semua yang kita punya atas nama kamu saja, Nat. Katanya suatu malam setelah kami membeli rumah pertama. Aku sempat menolak. Kenapa harus atas namaku? Fajar tersenyum sambil menggenggam tanganku. Kalau semua atas namamu, aku tenang. Artinya kalau terjadi apa-apa sama aku, kamu tetap aman. Kalimat itu membuatku terharu. Bukankah semua perempuan ingin memiliki suami yang memikirkan masa depannya? Bahkan ibu mertuaku, Bu Sulastri, selalu mendukung keputusan itu. Fajar memang dari kecil diajari ayahnya untuk menghormati perempuan. Kamu beruntung punya suami seperti dia. Aku benar-benar merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Rumah, ruko, mobil, bahkan beberapa investasi keluarga semuanya menggunakan namaku. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh. Karena bagiku, kepercayaan adalah fondasi pernikahan. Seiring berjalannya waktu, setiap beberapa bulan sekali Fajar datang membawa map berisi dokumen. Nat, ini cuma pembaruan administrasi. Ini hanya syarat bank. Ini cuma perubahan data. Aku membaca sekilas lalu menandatangani. Tak pernah sekalipun aku menolak. Tak pernah sekalipun aku curiga. Bagaimana mungkin aku mencurigai laki-laki yang setiap pagi membuatkan kopi sebelum aku berangkat kerja? Laki-laki yang selalu mengingatkan agar aku tidak terlalu lelah bekerja. Laki-laki yang tak pernah lupa membawakan bunga setiap ulang tahun pernikahan kami. Setidaknya, itulah yang selama ini kulihat. Suatu malam, tepat seminggu sebelum ulang tahun pernikahan kami yang ke-9, Fajar pulang lebih awal. Wajahnya tampak sangat bersemangat. Nat, aku punya kejutan. Aku menutup laptop. Kejutan apa? Kita liburan ke Bali. 3 hari. Tanpa kerjaan. Tanpa telepon kantor. Aku tertawa kecil. Kamu serius? Serius. Kita sudah terlalu sibuk beberapa tahun terakhir. Aku memeluknya. Jujur saja, aku memang merindukan waktu berdua. Selama beberapa bulan terakhir kami hampir tidak pernah benar-benar berlibur. Bu Sulastri bahkan ikut senang ketika mendengar rencana itu. Bagus sekali. Memang pasangan itu harus sering menghabiskan waktu bersama. Beliau kemudian berkata dengan nada santai. Nat, jangan lupa bawa map dokumen keluarga itu ya. Sekalian nanti kalau ada waktu, kalian bisa sekalian menyelesaikan administrasi kerjasama properti yang pernah diceritakan Fajar. Aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Baik, Bu. Padahal biasanya Bu Sulastri tidak pernah ikut campur urusan administrasi kami. Namun malam itu aku menganggapnya hal biasa. Keesokan harinya di kantor, sahabatku, Rina, melihat tiket pesawat yang baru saja kucetak. Wah, akhirnya liburan juga. Iya, anniversary. Rina tersenyum, tetapi entah mengapa raut wajahnya berubah ketika melihat map coklat yang kubawa. Itu apa? Dokumen keluarga. Kok dibawa liburan? Aku tertawa. Katanya sekalian ada urusan administrasi kecil. Rina mengernyit. Nah, kalau boleh jujur, aku agak aneh. Aneh kenapa? Masa anniversary malah bawa dokumen? Aku langsung membela suamiku. Ah, paling cuma 5 menit selesai. Rina mengangguk pelan. Mungkin aku saja yang terlalu banyak nonton drama. Aku ikut tertawa. Namun entah mengapa,
Setelah percakapan itu selesai, untuk pertama kalinya ada perasaan ganjil yang sulit kujelaskan. Perasaan yang selama ini tidak pernah muncul. 2 hari kemudian kami tiba di Bandara Juanda. Fajar tampak sangat bahagia. Ia bahkan berkali-kali menggenggam tanganku sambil berkata, "Setelah liburan ini, hidup kita bakal jauh lebih tenang." Aku mengira maksudnya hubungan kami akan semakin harmonis. Aku sama sekali tidak tahu. Kalimat itu ternyata memiliki arti yang sangat berbeda. Saat kami berjalan menuju counter check-in, ponsel Fajar bergetar. Ia melirik layar sebentar. Lalu wajahnya berubah tegang. "Aku angkat telepon sebentar ya." Ia menjauh beberapa langkah. Aku hanya memperhatikannya dari kejauhan. Beberapa detik kemudian, Bu Sulastri meneleponku. "Nat." "Iya, Bu." "Map dokumennya ikut, kan?" "Iya, Bu." "Jangan sampai tertinggal." Nada suaranya terdengar lebih cemas daripada biasanya. Telepon langsung ditutup. Aku menatap map coklat di tanganku. Entah kenapa. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benda itu jauh lebih penting bagi mereka daripada diriku sendiri. Dan aku belum tahu, beberapa menit lagi, seorang asing akan mengucapkan satu kalimat yang mengubah seluruh hidupku. Aku masih memandangi map coklat di tanganku ketika Fajar kembali menghampiriku. Senyumnya kembali seperti biasa, seolah telepon beberapa saat lalu tidak pernah terjadi. "Maaf ya, Nat, ada klien yang cerewet." Aku mengangguk pelan. "Tidak apa-apa." Kami melanjutkan antrean menuju counter check-in. Suasana bandara pagi itu cukup ramai. Suara pengumuman keberangkatan bersahut-sahutan, koper bergesekan di lantai, dan para penumpang berlalu lalang dengan wajah penuh antusias. Semuanya tampak normal. Tidak ada satupun tanda bahwa hidupku akan berubah dalam hitungan menit. Petugas maskapai menerima paspor kami lalu mengetik cukup lama di komputer. Sesekali ia menatap layar, lalu kembali melihat wajahku. Ada sesuatu yang aneh dari sorot matanya. "Bu Nadira Prameswari?" tanyanya. "Iya." "Boleh saya lihat kembali kartu identitas Ibu?" Aku menyerahkannya. Ia kembali mengetik. Fajar mulai terlihat gelisah. "Lama juga ya, Mbak?" Petugas hanya tersenyum tipis. "Sebentar, Pak." Tak lama kemudian seorang supervisor datang menghampiri. Mereka berbicara pelan sambil sesekali melirik ke arahku. Fajar mencoba tersenyum, tetapi jemarinya mulai mengetuk-ngetuk gagang koper. Aku baru menyadari satu hal. Selama 9 tahun menikah, aku belum pernah melihat suamiku segugup itu. Beberapa menit kemudian supervisor menyerahkan 2 boarding pass. "Pak Fajar, silakan." Lalu ia menoleh kepadaku. "Maaf, Bu. Ada sedikit kendala pada data Ibu. Kami harus memindahkan Ibu ke penerbangan berikutnya." Aku spontan mengernyit. "Apa?" Fajar langsung memotong. "Loh, bagaimana bisa? Kami harus berangkat bersama." Supervisor tetap tenang. "Kami mohon maaf, Pak. Ini prosedur sistem. Tapi kami suami istri. Kami mengerti." Fajar mulai meninggikan nada bicara. "Kalau begitu saya ikut penerbangan berikutnya saja." Kalimat itu terdengar begitu meyakinkan. Namun anehnya, supervisor justru menjawab, "Maaf, Pak, tiket Bapak tidak bisa diubah." Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Fajar menatap supervisor beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas. "Ya sudah." Ia menoleh kepadaku sambil memegang kedua bahuku. "Nat, kamu tenang ya. Nanti aku tunggu di Bali." Aku mengangguk, meski hatiku mulai dipenuhi tanda tanya. Fajar melangkah menuju pemeriksaan imigrasi. Aku memperhatikannya sampai sosoknya hampir menghilang. Saat itulah supervisor yang tadi menyerahkan boarding pass mendekat pelan. Tanpa mengubah ekspresi wajahnya, ia berkata sangat lirih, "Jangan ikut penerbangan berikutnya." Aku terdiam. "Apa?" Ia tetap menatap lurus ke depan, seolah sedang berbicara kepada udara. "Percayalah pada saya." Lalu ia berjalan pergi. Aku berdiri mematung. Apa maksudnya? Mengapa orang asing itu berkata seperti itu? Aku mencoba mengejarnya. "Pak, tunggu." Namun ia sudah menghilang di balik lorong menuju area staf. Dadaku mulai berdebar. Aku segera menghubungi Fajar. Tidak aktif. Aku menelepon lagi. Tetap tidak aktif. Aneh. Baru beberapa menit masuk area keberangkatan. Ponselnya sudah dimatikan.
Aku mencoba menelepon Bu Sulastri. Beliau mengangkat setelah dering ketiga. Sudah berangkat. Bu, tadi tiketku dipindah. Hah? Nggak tahu kenapa. Beberapa detik hening. Kemudian beliau berkata cepat. Kalau begitu cepat naik penerbangan berikutnya. Nanti saja aku cari tahu dulu. Nggak usah cari tahu. Nada suaranya mendadak tinggi. Aku terkejut. Beliau langsung merendahkan suaranya. Maksud ibu, nanti urusan administrasinya jadi tertunda. Administrasi lagi. Aku mulai muak mendengar kata itu. Aku duduk di ruang tunggu sambil memandangi map coklat. Entah mengapa aku ingin sekali membukanya. Namun selama ini Fajar selalu berkata, itu dokumen rahasia perusahaan. Jangan dibuka sembarangan. Aku selalu menurut. Hari itu, untuk pertama kalinya aku membuka pengunci map tersebut. Belum sempat aku melihat isinya, seorang petugas keamanan bandara menghampiriku. Maaf, Bu Nadira. Iya. Boleh ikut saya sebentar? Aku langsung berdiri. Ada apa ya? Sebentar saja, Bu. Aku mengikuti langkahnya menuju sebuah lorong yang lebih sepi. Semakin jauh kami berjalan, jantungku semakin berdegup kencang. Di ujung lorong ternyata sudah berdiri supervisor yang tadi berbicara kepadaku. Ia mempersilakan aku masuk ke sebuah ruangan kecil. Begitu pintu tertutup, supervisor itu menghela napas panjang. Lega akhirnya ibu mau ikut. Aku menatap mereka bergantian. Sebenarnya ada apa? Supervisor itu mengeluarkan sebuah kartu identitas. Bukan identitas maskapai, melainkan kartu bertuliskan Unit Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Tubuhku mendadak lemas. Apa maksud semua ini? Pria itu menatapku dengan serius. Bu Nadira, kami percaya hidup ibu sedang berada dalam bahaya. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku membeku. Belum sempat aku bertanya apapun. Pintu ruangan kembali terbuka. Seorang pria berjas gelap masuk sambil membawa sebuah tablet. Lalu ia meletakkannya di hadapanku. Kalau ibu masih ragu dengan apa yang kami katakan, silakan lihat rekaman ini. Aku menatap layar yang baru saja menyala. Dan dalam hitungan detik, dunia yang selama 9 tahun kubangun bersama Fajar mulai runtuh sedikit demi sedikit. Tanganku gemetar ketika pria berjas itu meletakkan tablet di hadapanku. Apa ini? Tanyaku lirih. Silakan lihat sendiri, Bu. Layar mulai memutar sebuah rekaman CCTV dari sebuah lounge VIP bandara yang diambil sekitar 15 menit sebelumnya. Aku langsung mengenali sosok yang berdiri di dalam ruangan itu. Suamiku. Di sampingnya berdiri seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan setelan jas abu-abu. Wajahnya asing bagiku. Beberapa detik kemudian, Bu Sulastri masuk sambil membawa map hitam yang sangat mirip dengan map coklat milikku. Jantungku berdetak semakin cepat. Mereka duduk mengelilingi meja. Tak lama kemudian muncul seorang perempuan berambut pendek mengenakan blazer putih. Usianya mungkin sekitar 30 tahun. Fajar berdiri menyambutnya. Mereka berjabat tangan. Lalu, perempuan itu memeluk Fajar. Bukan pelukan rekan bisnis, melainkan pelukan yang terlalu akrab. Aku menatap layar tanpa berkedip. Siapa perempuan itu? Pria berjas menjawab pelan. Namanya Maya. Aku menggeleng. Tidak mungkin. Namun kenyataan di layar berkata sebaliknya. Fajar bahkan tersenyum sambil mengusap punggung perempuan itu. Dadaku mulai sesak. Volume diperbesar, kata pria berjas kepada rekannya. Suara di dalam rekaman terdengar semakin jelas. Pria berjas abu-abu membuka beberapa berkas. Semua dokumen sudah lengkap. Fajar tersenyum puas. Bagus. Bu Sulastri ikut menimpali. Dia tidak curiga sama sekali. Aku mematung. Selama 9 tahun dia selalu tanda tangan tanpa membaca. Semua orang di ruangan itu tertawa. Air mataku mulai jatuh. Aku ingin percaya itu hanya rekayasa. Namun suara Bu Sulastri tak mungkin salah. Beliau melanjutkan. Makanya dari awal saya bilang, jangan pernah bikin dia merasa tidak dicintai. Perempuan yang terlalu bahagia tidak akan pernah curiga. Tangan kananku spontan menutup mulut. Aku tidak sanggup mendengar kalimat berikutnya. Namun rekaman terus berjalan. Pria berjas abu-abu menunjuk beberapa dokumen. Begitu pesawat tujuan Bali lepas landas, kita langsung jalankan tahap terakhir. Fajar mengangguk. Kalau dia sudah berada di luar kota,
Proses verifikasi bank lebih mudah dikendalikan. Maya tersenyum sinis. Rumahnya kapan bisa kutempati? Fajar tertawa kecil. Paling lama seminggu. Bu Sulastri ikut tersenyum. Kasihan juga sebenarnya. Semua orang kembali tertawa. Tertawa. Di atas kehancuranku. Aku mematikan layar tablet. Aku tidak percaya. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Selama ini aku mengira diriku hidup bersama laki-laki terbaik. Ternyata, aku hanya sedang hidup bersama seorang aktor yang memainkan peran suami sempurna. Pria dari unit tindak pidana ekonomi tidak buru-buru berbicara. Ia memberiku waktu. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya aku bertanya, "Kenapa kalian tahu semua ini?" Ia menarik napas panjang. Kami sudah menyelidiki kelompok mereka hampir 8 bulan. Kelompok? Iya. Ia membuka sebuah map lain. Di dalamnya terdapat beberapa foto perempuan. Ada yang masih muda. Ada yang seusiaku. Semuanya tersenyum di samping laki-laki yang berbeda. Apa ini? Mereka korban. Aku menatap foto-foto itu. Korban apa? Semuanya perempuan mapan. Aku tercekat. Mereka dijadikan target oleh sindikat. Pria itu menunjuk salah satu foto. Ini seorang dokter. Lalu foto berikutnya. Ini pemilik perusahaan ekspedisi. Foto ketiga. Ini arsitek. Aku mulai memahami pola yang sedang ia jelaskan. Mereka semua kehilangan aset. Pria itu mengangguk. Dengan cara yang hampir sama. Menikahi. Iya. Aku langsung terduduk lemas. Berarti, aku bukan satu-satunya. Kenapa baru sekarang? Kami kesulitan membuktikan hubungan antara para pelaku. Ia menatapku serius. Sampai akhirnya nama suami ibu muncul dalam penyelidikan. Dadaku kembali terasa sesak. Jadi, selama ini aku memang sedang dijadikan target. Pria itu mengangguk pelan. Sejak awal. Kalimat itu menghancurkan sisa harapan yang masih kupunya. Selama 9 tahun. Tidak ada cinta. Tidak ada ketulusan. Semuanya hanya investasi. Beberapa saat kemudian, petugas lain masuk membawa sebuah map biru. Pak, hasil pengecekan sudah keluar. Pria berjas membuka map itu. Lalu ia menoleh kepadaku. Bu Nadira. Iya. Ada satu hal yang mungkin belum ibu ketahui. Aku mengusap air mata. Apa lagi? Ia mengeluarkan fotokopi beberapa lembar dokumen. Aku langsung mengenali tanda tanganku. Itu. Semua ini ditandatangani oleh ibu. Aku membaca cepat. Semakin ku baca, semakin pucat wajahku. Itu bukan dokumen administrasi. Aku bergumam pelan. Itu surat kuasa. Pria itu mengangguk. Benar. Aku membuka lembar berikutnya. Lembar berikutnya lagi. Dan berikutnya lagi. Hampir semua menggunakan tanda tanganku. Aku bahkan tidak ingat kapan pernah membaca isi dokumen-dokumen itu. Rasanya seperti sedang melihat diriku sendiri dihancurkan oleh diriku sendiri. Pria itu berkata pelan. Kalau operasi ini tidak kami hentikan hari ini, minggu depan secara hukum hampir seluruh aset ibu sudah berpindah tangan. Aku memejamkan mata. Seluruh tubuhku terasa dingin. Namun saat itulah pria tersebut mengucapkan satu kalimat yang membuatku kembali membuka mata. Kami masih bisa menyelamatkan semuanya. Aku menatapnya penuh harapan. Bagaimana caranya? Ia mencondongkan badan. Lawan mereka. Aku akan bersaksi. Ia menggeleng. Itu belum cukup. Lalu, ia menatapku dalam-dalam. Mulai detik ini, ibu harus menghilang. Aku membeku. Menghilang. Iya. Semua orang termasuk suami ibu, harus percaya bahwa rencana mereka berhasil. Aku masih belum mengerti. Pria itu kemudian berkata dengan tenang. Karena hanya dengan begitu, seluruh anggota sindikat akan keluar dari persembunyian. Aku menelan ludah. Artinya, aku harus pura-pura kalah. Dan membiarkan mereka merayakan kemenangan. Tanpa mereka sadari. Justru saat itulah perangkap untuk mereka akan dimulai. Aku menatap pria di depanku cukup lama. Menghilang. Iya. Berapa lama? Mungkin seminggu. Mungkin 2 minggu. Tergantung pergerakan mereka. Aku masih belum bisa menerima. Maksud Bapak,
Aku harus membiarkan mereka mengambil semuanya. Pria itu menggeleng pelan. Mereka hanya akan mengira berhasil. Padahal sejak hari ini seluruh transaksi akan kami awasi. Ia menggeser sebuah map lain ke hadapanku. Di bagian atas tertulis, Operasi Garis Senyap. Apa itu? Operasi untuk membongkar seluruh jaringan. Aku membuka halaman pertama. Di sana terdapat foto Fajar. Di bawahnya tertulis beberapa nama lain. Bu Sulastri, Maya, Arman, dan satu nama yang belum pernah kudengar. Leon Pradipta. Siapa Leon? Pria itu menatapku beberapa detik. Orang yang selama ini membiayai seluruh operasi mereka. Otaknya? Belum tentu. Maksudnya? Kami yakin masih ada orang yang lebih besar. Dadaku kembali berdebar. Selama ini aku mengira hanya sedang menghadapi suami yang berselingkuh. Ternyata, aku sedang berhadapan dengan sebuah jaringan. Aku harus melakukan apa? Pria itu mulai menjelaskan dengan sangat rinci. Hari ini ibu tidak jadi berangkat. Kami sudah mengatur agar data keberangkatan ibu tetap tercatat sebagai penumpang. Aku mengernyit. Bagaimana bisa? Ada prosedur khusus. Lalu Fajar. Dia akan mengira ibu menyusul menggunakan penerbangan berikutnya. Kalau dia menelepon, kami akan mengatur. Aku semakin bingung. Terus aku tinggal di mana? Rumah aman. Ia menyerahkan sebuah ponsel baru. Ponsel ibu mulai sekarang dimatikan. Nomor baru. Hanya bisa digunakan untuk menghubungi tim kami. Aku menatap ponsel lamaku. Di sana terdapat foto layar kunci yang memperlihatkan aku dan Fajar sedang tertawa di pantai saat bulan madu. Rasanya ironis. Foto itu kini seperti mengejekku. Sebelum meninggalkan ruangan, aku meminta izin ke toilet. Begitu pintu tertutup, aku menangis sejadi-jadinya. Selama 9 tahun, aku benar-benar mencintai laki-laki itu. Aku rela lembur demi membantu cicilan rumah. Aku menunda memiliki anak karena ingin karir Fajar lebih stabil. Aku bahkan menolak beberapa tawaran kerja di luar negeri agar rumah tangga kami tetap utuh. Semua pengorbanan itu ternyata hanya membuatku menjadi korban yang semakin mudah dijebak. Aku menatap wajahku di cermin. Mataku sembab. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Namun di balik rasa hancur itu, mulai tumbuh sesuatu yang baru. Bukan kebencian, melainkan tekad. Kalau selama ini mereka menganggapku perempuan bodoh, biarlah. Untuk sementara, sore harinya aku dibawa menuju sebuah apartemen sederhana di kawasan yang tidak kukenal. Tidak ada papan nama, tidak ada nomor gedung, hanya sebuah bangunan yang tampak biasa dari luar. Di dalam apartemen sudah menunggu 2 penyidik perempuan. Salah satunya memperkenalkan diri. Saya Inspektur Dina. Yang satunya tersenyum ramah. Saya Lestari. Mereka menunjukkan ruangan yang akan kutempati. Kami minta maaf. Bu, selama operasi berlangsung, ibu tidak boleh keluar. Aku mengangguk. Ruangan itu tidak besar. Hanya ada tempat tidur, meja kerja, televisi, dan sebuah layar monitor berukuran cukup besar. Apa ini? Inspektur Dina menyalakan monitor tersebut. Beberapa kamera langsung muncul. Aku tercekat. Itu rumah, ruang tamuku, garasi, ruang makan, bahkan halaman belakang. Apa semua rumahku dipasang kamera? Sudah sejak 3 hari lalu. Aku menatap layar tanpa berkedip. Jadi nanti aku bisa melihat semuanya. Iya. Tapi mereka tidak tahu. Tidak. Aku mulai memahami rencana mereka. Mereka ingin membiarkan Fajar merasa menang. Semakin percaya diri seseorang, semakin ceroboh ia bertindak. Malam itu, ponsel khusus yang diberikan penyidik berdering. Di layar tertulis, Fajar. Aku spontan menatap Inspektur Dina. Angkat. Tapi, speaker. Tanganku gemetar saat menerima panggilan. Halo, Mas. Nat, kamu di mana? Suara Fajar terdengar sangat panik. Tiketmu katanya diubah. Iya. Aku sudah sampai hotel. Oh. Kamu naik penerbangan berikutnya kan? Aku melirik penyidik. Beliau memberi isyarat agar aku mengikuti skenario. Iya. Bagus. Nada suara Fajar langsung berubah lega. Kalau sudah sampai kabari ya.
Iya. Map dokumennya aman. Aku terdiam sepersekian detik. Lagi-lagi, yang pertama ia tanyakan bukan keadaanku, melainkan map itu. Aman. Syukurlah. Setelah itu telepon langsung ditutup. Tidak ada kalimat. Hati-hati. Tidak ada. Aku kangen. Tidak ada. Aku khawatir. Yang ada hanya satu. Map. Dokumen. Administrasi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa laki-laki itu tidak pernah mencintaiku. Keesokan paginya aku membuka monitor. Rumahku masih sepi. Beberapa jam kemudian sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Fajar turun. Ia membuka pintu rumah menggunakan kunci cadangan. Di belakangnya, turun seorang perempuan. Perempuan yang kulihat di rekaman CCTV bandara. Maya. Namun yang membuat napasku tercekat bukan kehadiran Maya, melainkan apa yang dilakukan Fajar beberapa detik kemudian. Ia memeluk Maya di depan pintu rumah kami. Lalu, menciumnya. Tepat di teras rumah yang kubeli dari hasil kerja kerasku sendiri. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Air mataku kembali jatuh. Dan penderitaanku baru saja dimulai. Aku mematung di depan layar monitor. Bibirku bergetar. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Fajar baru saja mencium perempuan lain di depan rumah yang selama ini kubangun dengan penuh perjuangan. Rumah yang setiap sudutnya kupilih sendiri. Rumah yang kupikir akan menjadi tempat kami membesarkan anak suatu hari nanti. Kini, rumah itu seperti sedang menyambut penghuni baru. Maya tersenyum lebar sambil merangkul lengan Fajar. Jadi ini rumahnya. Fajar tertawa kecil. Bukan. Maya mengernyit. Bukannya semua aset atas nama Nadira? Iya. Lalu kenapa kamu bilang bukan? Fajar mengeluarkan kunci mobil dari sakunya sambil tersenyum penuh percaya diri. Tinggal tunggu beberapa hari. Setelah semua proses selesai, semuanya jadi milik kita. Maya langsung memeluknya. Mas, akhirnya. Mendengar kalimat itu, dadaku kembali sesak. Selama ini aku berpikir perempuan itu hanyalah selingkuhan. Ternyata, ia mengetahui seluruh rencana sejak awal. Tak lama kemudian, Bu Sulastri datang. Beliau membawa beberapa kantong belanja. Begitu masuk ke rumah, beliau langsung memeluk Maya. Capek ya? Maya menggeleng sambil tersenyum manja. Enggak kok, Bu. Panggil Mama saja mulai sekarang. Aku memejamkan mata. Rasanya seperti ada pisau yang perlahan diputar di dalam dadaku. Perempuan yang selama 9 tahun kupanggil Ibu, kini meminta perempuan lain memanggilnya Mama. Seolah-olah akulah orang asing. Di ruang apartemen, aku menundukkan kepala. Inspektur Dina menyodorkan segelas air. Minum dulu. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Aku nggak nyangka. Itu memang berat. Kenapa mereka setega itu? Beliau tidak langsung menjawab. Sebagai penyidik, mungkin ia sudah terlalu sering melihat wajah orang-orang yang baru mengetahui pengkhianatan. Namun rasa sakit seperti ini tetap tidak pernah bisa dianggap biasa. Di layar monitor, Bu Sulastri mulai membuka lemari ruang tamu. Beliau mengeluarkan album foto pernikahanku. Album yang selama ini kusimpan rapi. Beliau melihat beberapa lembar. Lalu berkata sambil tertawa kecil. Buang saja. Aku membeku. Maya mengambil album itu. Sayang juga. Sayang apa? Kan kenangannya banyak. Bu Sulastri mendengus pelan. Kenangan itu cuma berguna buat orang bodoh. Kalau mau mulai hidup baru, semua jejak lama harus dibersihkan. Maya mengangguk. Beberapa detik kemudian, album pernikahanku dilempar begitu saja ke dalam kantong sampah hitam. Aku tidak sanggup lagi melihat layar. Album itu berisi foto ayahku yang sudah meninggal. Foto ibuku yang kini tinggal sendiri di kampung. Semua kenangan itu masuk ke tempat sampah tanpa sedikit pun rasa bersalah. Belum selesai sampai di situ. Fajar naik ke lantai 2. Masuk ke kamar utama. Kamarku. Ia membuka lemari pakaian. Satu persatu gaun kerjaku dikeluarkan. Tas-tas yang kubeli dari bonus proyek juga dikeluarkan. Kemudian ia berkata kepada Maya, pilih saja yang kamu suka. Maya langsung bersorak senang. Serius? Iya. Kan nanti semuanya juga milikmu. Aku mengepalkan tangan. Perempuan itu mulai mencoba blazer kantorku di depan cermin.
lalu mengambil beberapa tas, sepatu, jam tangan, bahkan parfum yang selama ini selalu kupakai bekerja. Yang ini wanginya enak. Fajar tersenyum. Kalau suka ambil. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun di wajahnya. Seolah-olah semua itu memang hasil jerih payah mereka. Tak lama kemudian, Maya duduk di meja rias. Ia melihat sebuah bingkai foto kecil. Foto bulan madu kami. Mas. HM. Kalau ini. Fajar mengambil bingkai itu. Aku sempat berharap. Setidaknya ada sedikit rasa yang tersisa. Namun harapan itu hancur dalam hitungan detik. Fajar hanya tersenyum tipis. Lupakan saja. Lalu, ia melempar bingkai foto itu ke lantai. Prang. Kacanya pecah berkeping-keping. Bersamaan dengan pecahnya seluruh kenangan yang selama ini kusimpan. Air mataku kembali jatuh. Aku menggigit bibir sekuat tenaga agar tidak menangis keras. Inspektur Dina menepuk pelan bahuku. Jangan sampai mereka menang karena emosi ibu. Aku menarik napas panjang. Aku tahu beliau benar. Kalau aku muncul sekarang, semua operasi akan gagal. Menjelang sore, salah satu penyidik masuk tergesa-gesa. Bu Dina. Ada apa? Tim siber baru saja menemukan sesuatu. Apa? Ia menyerahkan sebuah tablet. Inspektur Dina membukanya. Wajahnya langsung berubah serius. Beliau menoleh kepadaku. Bu Nadira. Saya minta ibu siap mental. Aku kembali menatap layar. Ada apa lagi? Beliau memutar sebuah video. Video itu diunggah di media sosial beberapa menit yang lalu. Yang berbicara. Dengan wajah sedih. Dengan mata yang sengaja dibuat merah. Aku benar-benar minta maaf kepada semua keluarga. Aku sudah berusaha menjadi suami yang baik. Tapi istriku memilih pergi bersama laki-laki lain. Aku membelalakan mata. Di bawah video itu, sudah ada puluhan ribu penonton. Ribuan komentar. Semuanya menghujatku. Kasihan suaminya. Istrinya nggak tahu diri. Pantas ditinggal. Semoga cepat cerai. Perempuan seperti itu memalukan. Tanganku mulai bergetar. Namaku, harga diriku, reputasiku. Semuanya sedang dihancurkan di depan publik. Padahal, aku bahkan tidak bisa membela diri. Aku memandang Inspektur Dina. Berapa lama lagi aku harus diam? Beliau menghela napas. 5 hari lagi. 5 hari. Iya. Aku memejamkan mata. 5 hari terasa seperti 5 tahun. Namun sebelum sempat berkata apapun, ponsel khusus di meja tiba-tiba berdering. Semua penyidik langsung saling berpandangan. Inspektur Dina melihat nama yang muncul di layar. Wajahnya berubah tegang. Target utama. Aku mengernyit. Siapa? Beliau mengangkat telepon sambil menyalakan pengeras suara. Dari seberang terdengar suara laki-laki yang berat dan tenang. Besok malam. Semua anggota harus berkumpul. Kita mulai tahap terakhir. Ruangan mendadak sunyi. Inspektur Dina mematikan mikrofon. Lalu berbisik pelan kepadaku. Itu Leon. Dan akhirnya, dia mulai keluar dari persembunyiannya. Suasana ruang operasi mendadak sunyi. Semua penyidik menatap layar yang menampilkan nomor telepon baru saja terputus. Tak seorang pun berbicara selama beberapa detik. Inspektur Dina perlahan meletakkan ponsel di atas meja. Itu dia. Aku menelan ludah. Leon. Beliau mengangguk. Sudah 8 bulan kami menunggunya melakukan kontak langsung. Aku mengernyit. Selama ini dia tidak pernah menelepon. Hampir tidak pernah. Lalu bagaimana mereka berkomunikasi? Pakai kurir, aplikasi terenkripsi, dan telepon sekali pakai. Aku mulai mengerti mengapa polisi begitu sulit menangkap mereka. Kelompok ini bukan penipu biasa. Mereka bekerja seperti organisasi yang terlatih. Beberapa menit kemudian, layar besar di ruang operasi menampilkan foto seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Rambutnya disisir rapi. Kemeja putih. Jas biru tua. Senyumnya terlihat ramah. Kalau bertemu di jalan, mungkin tak ada yang akan menyangka apapun. Itu Leon Pradipta. Tanyaku. Iya. Apa pekerjaannya? Secara resmi, pengusaha. Secara tidak resmi. Inspektur Dina berhenti sejenak. Kami yakin dia perekrut. Perekrut?
Ia mencari laki-laki yang pandai mengambil hati perempuan mapan. Dadaku kembali sesak. Beliau melanjutkan penjelasannya. Target mereka hampir selalu sama. Perempuan berpendidikan. Memiliki karir. Punya aset. Tidak terlalu bergantung pada keluarga. Aku perlahan menggenggam kedua tanganku. Semua ciri itu adalah diriku. Kenapa memilih perempuan seperti itu? Karena jawabannya sederhana. Mereka lebih mudah dipercaya, Bang. Kalimat itu membuatku merinding. Selama ini aku bangga bisa mandiri. Kemandirianku justru dijadikan umpan. Inspektur Dina membuka sebuah berkas lagi. Kami ingin menunjukkan sesuatu. Di dalamnya terdapat beberapa foto laki-laki. Salah satunya langsung membuatku membeku. Itu. Namun wajahnya terlihat jauh lebih muda. Di sampingnya berdiri seorang perempuan yang tidak kukenal. Mereka mengenakan pakaian pengantin. Aku langsung berdiri. Itu editan. Beliau menggeleng. Bukan. Mustahil. Sayangnya ini asli. Aku merasa kakiku mendadak lemas. Itu siapa? Mantan istrinya. Ruangan terasa berputar. Mantan istri. Iya. Tapi Fajar bilang aku perempuan pertama yang dia nikahi. Itu yang dia katakan kepada semua korban. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Lestari buru-buru memegang lenganku. Aku kembali duduk. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. 9 tahun. Selama 9 tahun. Aku bahkan tidak tahu laki-laki yang tinggal serumah denganku pernah menikah sebelumnya. Inspektur Dina melanjutkan. Perempuan ini kehilangan hampir seluruh asetnya 6 tahun lalu. Di mana dia sekarang? Menjalani hidup baru di luar negeri. Dia melapor. Iya. Kenapa kasusnya tidak selesai? Karena semua dokumen terlihat sah. Aku menunduk. Kalimat itu seperti tamparan. Karena sekarang aku mengerti. Sindikat ini tidak merampok. Tidak mencuri secara paksa. Mereka membuat korban. Menyerahkan semuanya dengan tanda tangan sendiri. Dan aku melakukan hal yang sama. Sementara itu, layar CCTV rumah kembali menyala. Fajar sedang duduk di ruang tamu bersama Maya. Di atas meja terdapat beberapa katalog furnitur. Maya menunjuk salah satunya. Aku maunya sofa baru. Boleh. Dapur juga dirombak. Boleh. Kolam renang direnovasi. Boleh. Mereka berbicara seolah rumah itu sudah benar-benar menjadi milik mereka. Tak lama kemudian Bu Sulastri ikut bergabung. Beliau membawa buku catatan. Undangan pesta sudah hampir lengkap. Pesta? Gumamku. Aku menoleh ke arah penyidik. Pesta apa? Inspektur Dina langsung meminta rekaman diperbesar. Suara mereka terdengar semakin jelas. Bu Sulastri membaca daftar nama. Rekan bisnis. Tetangga. Keluarga besar. Notaris. Investor. Maya tertawa. Wah, bakal ramai. Fajar mengangguk puas. Memang harus ramai. Biar semua orang tahu kita akhirnya bisa memulai hidup baru. Aku mengepalkan tangan. Belum resmi memiliki apapun. Mereka sudah ingin merayakannya. Namun beberapa detik kemudian, terjadi sesuatu yang membuat seluruh penyidik mendadak fokus. Pintu rumah terbuka. Seorang pria masuk. Aku belum pernah melihatnya. Tubuhnya tinggi, berkumis tipis, mengenakan kemeja hitam. Begitu masuk, Fajar langsung berdiri. Bahkan, ia menundukkan kepala. Bukan sekadar menghormati, melainkan seperti bawahan kepada atasan. Itu dia. Siapa? Leon. Aku langsung menatap layar tanpa berkedip. Inilah orang yang selama ini menjadi bayangan di balik semua penderitaanku. Leon duduk tanpa banyak bicara. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Lalu ia berkata dengan suara tenang. Jangan terlalu cepat bersenang-senang. Maya langsung diam. Fajar ikut menundukkan kepala. Leon melanjutkan. Korban yang paling berbahaya adalah korban yang belum benar-benar kalah. Fajar tersenyum kecil. Tenang, Pak. Dia sudah di Bali. Leon menggeleng. Aku tidak pernah percaya sebelum melihat hasil akhirnya. Dadaku berdebar. Entah mengapa, aku merasa pria ini jauh lebih berbahaya daripada Fajar.
Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap kalimatnya terdengar dingin. Dan tiba-tiba, Leon mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Ia meletakkannya di atas meja. Kalau sampai perempuan itu kembali, selesaikan. Ruangan operasi langsung sunyi. Aku menoleh ke arah Inspektur Dina. Wajah beliau berubah pucat. Salah satu penyidik segera memperbesar gambar amplop itu. Di pojok kiri atas, terlihat sebuah logo. Bukan logo perusahaan, bukan logo bank, melainkan logo sebuah biro investigasi swasta yang pernah beberapa kali muncul dalam penyelidikan kasus penculikan. Inspektur Dina langsung berdiri. Semua tim, siaga. Salah satu penyidik bertanya cepat. Ada apa, Bu? Beliau menatap layar tanpa berkedip. Operasinya berubah. Leon tidak hanya ingin mengambil harta Bu Nadira. Beliau berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Dia baru saja mengeluarkan perintah untuk menghabisi saksi. Dan saksi yang dimaksud adalah aku. Ruangan operasi yang semula tenang berubah menjadi sibuk dalam hitungan detik. Naikkan status operasi. Hubungi tim lapangan. Semua akses rumah aman diganti. Suara para penyidik saling bersahutan. Aku hanya duduk terpaku di kursi. Jantungku berdetak sangat keras. Aku masih berusaha mencerna kalimat terakhir yang diucapkan Inspektur Dina. Leon tidak hanya ingin mengambil hartamu. Dia ingin memastikan tidak ada saksi yang bisa menghancurkan mereka. Aku menelan ludah. Jadi, nyawaku benar-benar terancam. Inspektur Dina menatapku dengan serius. Sejak ibu tidak naik pesawat pagi itu, semuanya berubah. Mereka pasti sadar ada sesuatu yang tidak sesuai rencana. Tinggal menunggu kapan mereka menyadarinya. Aku menunduk. Selama ini aku mengira penderitaan terbesarku adalah dikhianati suami. Ternyata, masih ada hal yang jauh lebih mengerikan. Aku sedang diburu oleh orang-orang yang tidak segan menghilangkan siapapun demi menutupi jejak. Beberapa jam kemudian, salah satu penyidik masuk membawa laptop. Bu Dina. Ada perkembangan. Ia menghubungkan laptop ke layar besar. Muncul rekaman CCTV dari depan rumahku. Leon baru saja keluar. Namun sebelum masuk ke mobil, ia berhenti dan berbicara kepada Fajar. Meski kamera terlalu jauh untuk menangkap suara, seorang analis forensik bibir mulai memutar rekaman secara perlahan. Apa bisa dibaca? Tanyaku. Pria itu mengangguk. Sedikit. Ia memperbesar gambar wajah Leon, lalu mulai menerjemahkan gerakan bibirnya. Cari. Pastikan. Tidak kembali. Fajar mengangguk beberapa kali. Lalu Leon menepuk bahunya sebelum pergi. Ruangan kembali hening. Inspektur Dina langsung memberi instruksi. Mulai sekarang Bu Nadira tidak boleh sendirian. Semua jadwal diubah. Aku mulai menyadari. Operasi ini sudah tidak hanya soal uang. Malam harinya aku mencoba tidur. Namun mataku tidak bisa terpejam. Bayangan Fajar, Bu Sulastri, dan Maya terus berputar di kepalaku. Aku mengambil bingkai foto kecil yang masih kusimpan di dalam tas. Foto itu diambil 3 tahun lalu. Aku dan Fajar sedang tersenyum di depan rumah. Saat itu kami baru saja selesai merenovasi taman. Aku ingat betul apa yang dikatakannya hari itu. Rumah ini bakal jadi tempat kita menua bersama. Aku tersenyum waktu itu. Ini, kalimat itu terdengar seperti ejekan. Aku menarik napas panjang. Kemudian perlahan memasukkan kembali foto itu ke dalam laci. Aku tidak ingin lagi hidup bersama kenangan yang dibangun dari kebohongan. Keesokan paginya, layar CCTV kembali menyala. Rumahku tampak jauh lebih ramai. Beberapa pekerja dekorasi mulai datang. Mereka membawa bunga, meja bundar, lampu hias, dan panggung kecil. Aku mengernyit. Pesta mulai dipersiapkan secepat ini. Inspektur Dina mengangguk. Semakin cepat mereka merasa menang, semakin cepat mereka lengah. Di layar, Maya terlihat sibuk memilih dekorasi. Aku maunya bunga putih. Yang elegan. Jangan kelihatan murahan. Bu Sulastri mengangguk setuju. Nanti semua keluarga besar datang. Harus terlihat mewah. Aku tersenyum pahit. Mereka benar-benar sedang merancang pesta di rumahku. Bahkan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tak lama kemudian, sesuatu yang tidak kami duga terjadi. Bel pintu berbunyi. Fajar membukanya. Di luar berdiri ibuku.
Aku spontan berdiri dari kursi. Ibu. Ibuku datang membawa beberapa kotak makanan. Beliau tersenyum seperti biasa. Wah, ramai sekali. Fajar terlihat sedikit gugup. Bu. Ibu kesini. Iya. Ibu kangen Nadira. Dadaku terasa sesak. Sudah beberapa hari aku tidak memberi kabar. Tentu saja ibu mulai khawatir. Aku melihat Fajar berpikir cepat. Lalu ia memasang wajah sedih. Bu. Nadira belum pulang. Ibuku mengernyit. Belum. Katanya masih di Bali. Iya. Lalu kenapa teleponnya mati? Fajar menundukkan kepala. Ia berpura-pura menarik napas panjang. Bu. Sebenarnya saya bingung harus cerita bagaimana. Aku langsung tahu. Dia akan mulai berbohong. Dan benar saja. Dengan suara pelan, Fajar berkata, saya mendapat kabar. Nadira pergi dengan laki-laki lain. Aku mengepalkan tangan sekuat tenaga. Ibuku langsung menggeleng. Tidak mungkin. Saya juga awalnya tidak percaya. Tapi buktinya. Fajar memperlihatkan video yang sebelumnya ia unggah di media sosial. Aku menatap wajah ibuku. Beliau tidak menangis. Beliau tidak marah. Beliau hanya memandang Fajar cukup lama. Lalu berkata dengan tenang. Kalau benar anak saya bersalah, biar dia sendiri yang bilang ke saya. Tapi kalau kamu yang bohong, Tuhan tidak akan diam. Setelah mengucapkan kalimat itu, ibuku berbalik dan pergi. Aku langsung menangis. Untuk pertama kalinya sejak operasi dimulai, aku merasa masih ada seseorang yang benar-benar mempercayaiku. Sore harinya, seorang penyidik berlari memasuki ruang operasi. Bu Dina. Ada apa? Tim siber berhasil membuka laptop Arman. Isinya daftar korban. Ruangan mendadak sunyi. Daftar itu ditampilkan di layar. Ada puluhan nama perempuan. Di samping masing-masing nama terdapat status. Berhasil. Proses. Target baru. Aku mencari namaku. Dan ketika menemukannya, tubuhku mendadak dingin. Di samping namaku tertulis sebuah catatan merah. Selesaikan sebelum pesta. Aku menatap tulisan itu tanpa berkedip. Belum sempat aku bertanya apa artinya. Ponsel Inspektur Dina kembali berdering. Beliau mengangkatnya. Wajahnya berubah tegang. Baik. Kami bergerak sekarang. Telepon ditutup. Aku langsung berdiri. Ada apa? Beliau menatapku. Leon mengubah rencana. Besok malam bukan pesta. Lalu, beliau menarik napas panjang. Pesta dimajukan. Malam ini, aku membelalakan mata. Artinya, waktu kami untuk menjebak seluruh komplotan. Tinggal beberapa jam lagi. Sore itu, ruang operasi berubah menjadi pusat komando. Semua orang bergerak cepat. Peta rumahku terpampang di layar besar. Setiap pintu, jendela, bahkan jalur keluar masuk kendaraan diberi tanda. Inspektur Dina berdiri di depan layar sambil memberi arahan. Tim Alpha masuk dari gerbang utama. Tim Bravo di belakang rumah. Tim Charlie siaga sebelum aba-aba. Salah seorang penyidik mengangkat tangan. Bagaimana kalau Leon tidak datang? Inspektur Dina menggeleng. Dia pasti datang. Kenapa ibu yakin? Karena orang seperti Leon tidak akan membiarkan anak buahnya merayakan kemenangan sendirian. Aku hanya mendengarkan. Entah kenapa, justru sekarang aku merasa jauh lebih tenang. Mungkin karena aku tahu, akhir dari sandiwara mereka sudah semakin dekat. Monitor CCTV mulai memperlihatkan para tamu berdatangan. Satu demi satu mobil mewah memasuki halaman rumahku. Aku mengenali beberapa wajah. Tetangga, rekan bisnis Fajar, keluarga besarnya, bahkan beberapa orang yang dulu hadir di pernikahan kami. Mereka datang sambil membawa hadiah. Mereka tersenyum. Mereka mengucapkan selamat. Padahal, tak seorang pun tahu pesta itu dibangun di atas pengkhianatan. Di ruang tamu, Maya mengenakan gaun merah panjang. Gaun itu bukan miliknya. Aku mengenalinya. Gaun itu kubeli 2 tahun lalu saat menghadiri penghargaan perusahaan. Aku belum pernah memakainya lagi. Kini, ia memakainya sambil bercermin. Mas, aku cantik nggak? Fajar tersenyum. Cantik. Lebih cantik daripada dia. Fajar tertawa kecil.
Gak usah dibandingin. Maya mendekat. Aku pengin dengar dari mulut kamu. Fajar menatap Maya beberapa detik. Kamu jauh lebih cantik. Kalimat itu tidak lagi membuatku menangis. Aneh. Yang kurasakan sekarang justru jijik. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengucapkan kebohongan dengan begitu mudah? Beberapa menit kemudian, Bu Sulastri berdiri di depan para tamu sambil membawa mikrofon. Terima kasih semuanya sudah datang. Kami sangat bersyukur. Akhirnya keluarga kami bisa memulai kehidupan yang baru. Para tamu bertepuk tangan. Sebagian terlihat bingung. Salah seorang kerabat bertanya, "Loh, Nadira mana?" Bu Sulastri memasang wajah sedih. Nadira memilih meninggalkan keluarga ini. Sekarang Fajar sudah ikhlas. Beberapa tamu langsung menggeleng prihatin. Astaga. Kasihan Fajar. Aku tersenyum pahit. Begitu mudahnya kebohongan dipercaya ketika dibungkus air mata. Di tengah pesta, Leon akhirnya datang. Mobil hitamnya berhenti tepat di depan rumah. Semua orang langsung memberi jalan. Fajar bahkan menyambutnya sampai ke halaman. Selamat malam, Pak. Leon hanya mengangguk. Tatapannya berkeliling mengamati seluruh rumah. Aku memperhatikan ekspresinya. Tidak ada senyum. Tidak ada kebahagiaan. Seolah-olah ia sedang memastikan semua berjalan sesuai rencana. Ia masuk ke ruang tamu, lalu duduk di kursi paling depan. Beberapa menit kemudian, seorang pria lain datang membawa koper hitam. Aku mengernyit. Itu siapa? Salah satu penyidik menjawab. Arman. Yang mengurus dokumen. Iya. Ia meletakkan koper di atas meja. Leon membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa map dan sebuah laptop. Inspektur Dina langsung berdiri. Itu dia. Apa? Bukti yang kita tunggu. Seluruh dokumen asli yang selama ini dicari polisi dibawa sendiri ke pesta itu. Leon rupanya ingin memastikan semuanya benar-benar selesai malam itu. Kesombongan mereka justru menjadi kelemahan terbesar. Sementara itu, aku mulai mengenakan pakaian yang sudah disiapkan penyidik. Bukan gaun pesta, melainkan setelan sederhana berwarna putih. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku masih terlihat lelah. Namun mataku berbeda. Tidak ada lagi perempuan yang mudah dibohongi. Yang berdiri di depan cermin sekarang adalah perempuan yang siap merebut kembali hidupnya. Inspektur Dina menghampiriku. Sudah siap? Aku menarik napas panjang. Siap. Beliau tersenyum tipis. Begitu kami memberi kode, Ibu langsung masuk. Aku mengangguk. Tidak usah bicara dulu. Biarkan mereka panik. Aku mengerti maksudnya. Kehadiran seseorang yang dikira sudah kalah jauh lebih menakutkan daripada ancaman apapun. Di rumah, pesta semakin meriah. Musik diputar. Para tamu mulai menikmati makan malam. Leon berdiri sambil mengangkat gelas. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Fajar atas keberhasilannya menyelesaikan urusan yang selama ini menjadi beban. Semua tamu kembali bertepuk tangan. Maya tersenyum penuh kemenangan. Bu Sulastri tampak bangga. Fajar mengangkat gelasnya lebih tinggi. Terima kasih. Hidup baru kami dimulai malam ini. Kalimat itu baru saja selesai diucapkan ketika seluruh lampu rumah tiba-tiba padam. Brak, ruangan langsung gelap. Terdengar suara tamu-tamu yang panik. Ada apa? Listrik mati. Kenapa ini? Beberapa detik kemudian, layar LED besar di ruang tamu menyala sendiri. Bukan menampilkan dekorasi pesta, melainkan rekaman CCTV bandara. Suara Fajar terdengar sangat jelas. Begitu dia berangkat, semua aset pindah. Wajah para tamu langsung berubah. Fajar membelalakan mata. Leon berdiri dari kursinya. Matikan itu. Namun video terus berjalan. Disusul rekaman lain. Suara Bu Sulastri. Dia selalu tanda tangan tanpa membaca. Lalu suara Maya. Rumahnya kapan jadi milik kita? Satu persatu rekaman diputar. Tak ada yang bisa menghentikannya. Fajar mulai panik. Siapa yang melakukan ini? Leon berteriak kepada Arman. Cabut laptopnya. Namun tepat ketika Arman hendak bergerak, suara sirene menggema dari luar rumah. Iu, iu. Seluruh tamu menoleh ke arah jendela. Lampu merah dan biru memenuhi halaman.
Puluhan petugas bersenjata turun dari kendaraan. Pintu utama didobrak. Polisi! Semua tetap di tempat. Ruangan yang tadi dipenuhi tawa, kini berubah menjadi lautan kepanikan. Dan beberapa detik kemudian, aku melangkah masuk melalui pintu utama. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Termasuk, wajahnya seketika berubah pucat. Seolah-olah, ia baru saja melihat seseorang yang bangkit dari kematian. Ruang tamu yang beberapa detik lalu dipenuhi tawa kini berubah sunyi. Semua mata tertuju kepadaku. Aku melangkah perlahan melewati para tamu yang berdiri mematung. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi perempuan yang hancur karena pengkhianatan. Yang berjalan memasuki rumah itu adalah Nadira yang sudah mengetahui seluruh kebohongan mereka. Fajar menatapku tanpa berkedip. Wajahnya kehilangan warna. Bibirnya bergerak pelan. Tidak mungkin. Maya mundur selangkah. Dia bukannya di Bali. Bu Sulastri menggenggam ujung meja agar tidak jatuh. Nadira. Aku berhenti tepat di tengah ruang tamu. Tatapanku menyapu satu persatu wajah mereka. Orang-orang yang selama ini kupanggil keluarga. Orang-orang yang diam-diam merencanakan kehancuranku. Tidak ada lagi rasa ingin meminta penjelasan. Semua jawabannya sudah kudengar sendiri. Para tamu mulai saling berbisik. Loh, bukannya katanya kabur. Katanya selingkuh. Kok ada di sini? Suasana berubah semakin kacau ketika layar LED kembali menyala. Kini bukan lagi rekaman dari bandara, melainkan rekaman CCTV di rumahku selama beberapa hari terakhir. Video pertama memperlihatkan Maya mencoba pakaian-pakaianku. Video kedua menunjukkan Bu Sulastri membuang album foto pernikahanku ke tempat sampah. Video ketiga membuat seluruh tamu terdiam. Terlihat jelas Fajar memeluk dan mencium Maya di teras rumah. Seorang kerabat langsung berdiri. Fajar, kamu bilang Nadira yang selingkuh. Fajar panik. Itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, video berikutnya diputar. Suara Fajar terdengar jelas. Seminggu lagi semuanya jadi milik kita. Lalu suara Maya. Aku mau kamar utama. Disusul tawa Bu Sulastri. Beberapa tamu mulai menggeleng kecewa. Ada yang langsung meletakkan piring di meja. Ada pula yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Leon tetap terlihat paling tenang. Ia berdiri perlahan. Lalu menatap ke arah Inspektur Dina. Saya ingin bicara dengan pengacara. Inspektur Dina tersenyum tipis. Tentu. Tapi sebelum itu, beliau memberi isyarat kepada salah seorang penyidik. Pria tersebut membawa koper hitam yang tadi dibawa Arman. Koper dibuka di depan semua orang. Di dalamnya terdapat puluhan dokumen. Cap perusahaan. Stempel notaris palsu. Flash disk. Beberapa telepon genggam. Dan sebuah buku catatan. Arman langsung pucat. Itu bukan. Penyidik memotong. Sidik jari Anda ada di semua dokumen ini. Leon mulai kehilangan ketenangannya. Itu tidak membuktikan apapun. Benarkah? Inspektur Dina mengambil sebuah flash disk. Lalu bagaimana dengan rekaman percakapan yang Anda simpan sendiri? Leon terdiam. Flash disk dipasang ke laptop. Suara yang keluar membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Cari perempuan yang punya aset. Pastikan dia percaya penuh. Jangan pernah pakai kekerasan. Buat semua terlihat legal. Suara itu adalah suara Leon. Tanpa bisa dibantah. Fajar mulai mundur perlahan menuju pintu belakang. Ia melirik ke kanan dan kiri. Mungkin berharap masih ada jalan keluar. Namun baru 2 langkah. 2 petugas langsung menghadangnya. Mau kemana? Aku. Fajar kehilangan kata-kata. Maya tiba-tiba menunjuk Fajar sambil menangis. Semua ide dia. Fajar langsung berteriak. Jangan bohong. Kamu juga menikmati semuanya. Bu Sulastri ikut menangis. Aku cuma ikut anakku. Arman pun tak mau kalah. Leon yang menyuruh. Dalam hitungan detik, komplotan yang selama ini terlihat kompak mulai saling menyalahkan. Aku hanya memandang mereka tanpa ekspresi. Begitulah orang-orang yang selama ini merasa paling pintar. Begitu keadaan berbalik, kesetiaan mereka langsung hilang. Inspektur Dina mengeluarkan selembar dokumen. Saudara Leon Pradipta. Saudara Fajar Mahendra. Saudari Maya. Saudari Sulastri.
Saudara Arman, kalian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penipuan, pencucian uang, pemalsuan dokumen, konspirasi tindak pidana ekonomi, serta beberapa pasal lain yang akan dikembangkan. Fajar langsung menoleh kepadaku. Nat, tolong. Itu semua salah paham. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak malam pernikahan kami, aku benar-benar melihat wajah aslinya. Tidak ada lagi pria romantis. Tidak ada lagi suami penyayang. Yang berdiri di depanku hanyalah seorang penipu yang ketakutan. Mas, kataku pelan. Kamu masih ingat satu kalimat yang selalu kamu ucapkan setiap kali aku menandatangani dokumen? Fajar menunduk. Aku melanjutkan. Percaya saja sama aku. Ruangan kembali sunyi. Aku menatap tepat ke matanya. Hari ini, aku mengembalikan semua kepercayaan itu. Tapi bukan kepadamu, melainkan kepada hukum. Fajar menutup wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar tidak berdaya. Namun saat petugas hendak memasang borgol kepada Leon, ia justru tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Ia menoleh ke arahku, lalu berkata pelan, "Kamu pikir semuanya sudah selesai?" Aku mengernyit. Leon kembali tersenyum. "Kamu bahkan belum tahu siapa yang sebenarnya menyuruhku." Kalimat itu membuat seluruh penyidik saling berpandangan. Inspektur Dina langsung menatap Leon tajam. "Maksudmu apa?" Namun Leon hanya tersenyum dan memilih diam. Aku melihat wajah Inspektur Dina berubah serius. Beliau menoleh ke arahku, lalu berkata lirih, "Sepertinya kasus ini jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan." Ucapan Leon membuat seluruh ruangan kembali hening. "Kamu bahkan belum tahu siapa yang sebenarnya menyuruhku." Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa penyidik langsung saling berpandangan. Salah seorang petugas mendekati Leon. "Kalau memang ada orang lain, sampaikan di ruang pemeriksaan." Leon hanya tersenyum tipis. "Di sini bukan tempatnya." Inspektur Dina mengangguk kepada petugas. "Bawa." Dua orang penyidik langsung memasang borgol di kedua tangan Leon. Kali ini ia tidak melawan. Ia berjalan keluar dengan kepala tegak, seolah masih menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan di depan semua orang. Arman menjadi orang berikutnya yang diborgol. Begitu melihat Leon dibawa pergi, mentalnya runtuh. Tunggu. Aku mau kerja sama." Leon berhenti melangkah dan menoleh tajam. Namun Arman sudah tidak peduli lagi. "Aku capek. Aku nggak mau nanggung semuanya sendirian." Inspektur Dina memberi isyarat agar Arman berbicara. Dengan suara gemetar, Arman mulai mengaku. Semua dokumen palsu, semua alur transaksi, semuanya atas perintah Leon. Fajar direkrut 3 tahun sebelum menikah dengan Bu Nadira. Dia memang ditugaskan mencari perempuan yang punya aset dan karir bagus. Seluruh tamu yang masih berada di ruang tamu langsung terkejut. Beberapa orang menatap Fajar dengan tatapan jijik. Arman melanjutkan. "Setiap korban dipelajari dulu. Kebiasaannya, pekerjaannya, kelemahannya. Kalau target sudah percaya 100%, baru proses pengambil alihan aset dimulai." Aku memejamkan mata. Jadi benar. Bahkan pertemuan pertamaku dengan Fajar di seminar 9 tahun lalu bukanlah kebetulan. Semuanya telah dirancang. Fajar yang sejak tadi menunduk akhirnya menangis. "Nat, aku salah. Tolong, kasih aku kesempatan." Aku memandangnya tanpa emosi. "Kesempatan?" "Iya. Aku janji berubah." Aku tersenyum tipis. "Mas, orang yang benar-benar menyesal akan mengakui kesalahannya sejak awal. Bukan setelah borgol ada di depan mata." Fajar menangis semakin keras. "Aku memang pernah mencintai kamu." Aku menggeleng pelan. "Tidak. Kamu hanya mencintai kehidupan yang bisa kamu dapatkan dariku." Kalimat itu membuat Fajar terdiam. Ia tidak mampu membantah. Bu Sulastri mendekat sambil menangis. "Nadira, Ibu hilaf. Kamu kan sudah ibu anggap anak sendiri." Aku menatap perempuan yang selama ini kupanggil ibu. Perempuan yang dulu memelukku saat ayahku meninggal. Perempuan yang memasakkan makanan favoritku setiap lebaran. Semua kenangan itu kini terasa palsu. Kalau ibu benar menganggap aku anak, harusnya ibu melindungiku.
bukan ikut menghancurkanku. Bu Sulastri menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Namun air matahari itu tidak lagi mampu mengubah apapun. Sementara itu Maya berusaha melepaskan diri dari petugas. Aku cuma ikut Fajar. Aku nggak tahu apa-apa. Salah seorang penyidik langsung menunjukkan beberapa foto. Foto Maya sedang memilih barang-barangku. Foto Maya menandatangani penerimaan perhiasan. Foto percakapannya dengan Fajar yang berhasil dipulihkan dari ponsel. Maya langsung terdiam. Tak ada lagi alasan yang bisa ia gunakan. Setelah seluruh tersangka dibawa keluar, rumahku kembali sunyi. Para tamu satu persatu meminta maaf kepadaku. Seorang tetangga menghampiri. Nadira. Maaf. Saya sempat percaya kabar buruk tentang kamu. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Saya juga mungkin akan percaya kalau tidak mengalami sendiri. Beliau menggenggam tanganku. Kamu perempuan yang kuat. Aku menggeleng pelan. Bukan. Aku hanya dipaksa menjadi kuat. Beberapa saat kemudian, Inspektur Dina datang membawa sebuah map biru. Selamat. Apa maksudnya? Beliau menyerahkan surat resmi kepadaku. Aku membacanya perlahan. Isinya membuat napasku lega. Seluruh transaksi pemindahan aset dinyatakan tidak sah dan dibekukan sejak dimulainya operasi penyelidikan. Artinya, rumahku tetap milikku. Tabunganku tetap utuh. Investasiku aman. Perhiasanku tidak pernah berpindah kepemilikan. Mobilku masih menjadi milikku secara hukum. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak semua mimpi buruk ini dimulai, aku bisa bernapas lega. Terima kasih. Inspektur Dina tersenyum. Bukan kami yang menyelamatkan semuanya. Lalu siapa? Ibu sendiri. Aku mengernyit. Beliau melanjutkan. Kalau waktu itu ibu memilih langsung mendatangi Fajar setelah melihat rekaman di bandara. Semua bukti pasti sudah hilang. Ibu berani menahan rasa sakit demi mencari keadilan. Itulah yang menyelamatkan semuanya. Aku terdiam. Mungkin benar. Kadang kemenangan bukan datang karena kita paling kuat, melainkan karena kita mampu bersabar ketika hati ingin membalas saat itu juga. 4 bulan kemudian, aku berdiri di teras rumah yang kini terasa jauh lebih tenang. Rumah itu tidak lagi dipenuhi kebohongan. Tidak lagi dipenuhi orang-orang yang hanya mengincar hartaku. Aku memutuskan menjual sebagian aset yang selama ini menjadi sumber masalah. Uangnya kugunakan untuk membuka perusahaan konsultan manajemen proyek bersama beberapa rekan lama yang benar-benar bisa dipercaya. Ibuku kini tinggal bersamaku. Setiap sore kami minum teh di taman belakang sambil bercerita tentang banyak hal. Hidup memang tidak kembali seperti dulu. Tapi, aku tidak lagi menginginkannya. Karena hidup yang baru ini dibangun di atas kejujuran, bukan kepura-puraan. Suatu pagi aku menerima pesan dari Inspektur Dina. Vonis sudah dijatuhkan. Aku membuka berita yang dikirimkannya. Fajar, Bu Sulastri, Maya, Arman, dan Leon dinyatakan bersalah. Selain hukuman penjara, seluruh hasil kejahatan mereka disita negara sesuai putusan pengadilan. Aku menatap langit yang cerah. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada keinginan untuk membalas dendam. Yang ada hanya rasa syukur. Karena akhirnya aku mengerti satu hal. Pengkhianatan mungkin bisa merampas kepercayaan seseorang. Tetapi selama kita berani menghadapi kebenaran, mereka tidak akan pernah bisa merampas masa depan kita. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kisah Nadira mengingatkan kita bahwa kepercayaan harus berjalan berdampingan dengan kehati-hatian, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini kepada orang-orang terdekat. Siapa tahu, satu cerita bisa menjadi pengingat agar tidak ada lagi yang menjadi korban pengkhianatan yang sama.